Di kantor saya yang sekarang, ada beberapa kali kejadian horor yang bikin karyawan shift malam pada takut. Kantor kami saat ini berada di lingkungan gedung perkantoran di pusat kota. Ada 6 lantai yang diisi perusahaan berbeda yang masih saling terafiliasi dengan kantor pusat di Jakarta. Kebetulan kami menempati lantai 5 sejak pertengahan tahun 2016 lalu. Dulunya, lantai yang kami tempati ini sempat ditempati oleh unit lain, tapi sempat lama terbengkalai karena unitnya dipindah keluar kota. Jadi, lantai tersebut cuma dipakai sesekali kalau ada kegiatan besar, karena ada aula di sampingnya. Kejadian horor sudah terjadi sejak hari pertama kami menempati lantai tersebut. Sebelumnya, selama 2 bulan, pimpinan dan tim lain sudah mulai pindahan sedikit demi sedikit sambil melakukan renovasi agar seluruh divisi bisa dipindah sekalian. Soalnya, selama renovasi berlangsung, kami jadi terbagi 2, yakni tim manajerial di kantor baru, sedangkan tim operasional seperti saya masih di kantor lama. Sore itu, kami semua sudah mulai pindahan. Bisa dibilang 95% barang-barang sudah diangkut. Komputer, kursi kerja, sampai perintilan lainnya sudah dibawa ke gedung tersebut. Saya ingat, itu hari Jumat. Sengaja dipilih karena memang besoknya kan akhir pekan. Jadi, OP dan tim IT bisa beres-beres sekalian melakukan pengaturan di komputer. Sore itu juga, kami menggelar selamatan kecil-kecilan, memanggil orang yang dituakan untuk mendoakan sambil makan bersama. Nah, kebetulan salah satu teman membawa pasangannya ikut ke acara kami. Tapi, dari awal datang, dia cuma diam aja sambil nunduk. Gak banyak bicara dan kelihatan agak takut. Dia gak berani bicara, hanya ngetik lewat WA ke pacarnya. Isinya banyak banget sih di sini. Yang dimaksud dengan banyak adalah orang dari dunia sebelah. Pacar teman saya ini memang punya sensitivitas yang kuat kalau soal mistis-mistisan. Akhirnya kita juga nggak banyak ngomong karena agak takut juga. Selamatan berakhir sekitar habis maghrib dan pada pulang satu persatu. Besok harinya, Satpam gedung bilang ke salah satu karyawan yang tugas subuh, "Mas, tadi malam rame banget di atas, kelihatan di CCTV." Posisi CCTV ada di sudut yang berhadapan sama lift di setiap lantai. Penasaran kan? Diceklah itu rekamannya dari sekitar pukul 11 malam, di mana kami sebenarnya sudah pulang dan tinggal petugas yang shift malam aja di kantor. Rekaman CCTV menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak bayangan orang yang lalu lalang di lift menuju pintu kantor kami di lantai 5. Ada juga yang cuma seperti asap putih berterbangan ke sana kemari. Usut punya usut, pemicunya adalah sesajen.
yang diletakkan orang yang dituakan saat doa bersama di sore harinya. Ada kopi hitam, pisang, ketan, dan bunga. Entah itu kapan ditaruh sama beliau. Soalnya posisinya juga kurang kelihatan. Tapi kami yakin pimpinan juga tahu ada benda itu, karena beliau yang dari awal menjemput dan mendampingi si orang yang dituakan itu. Yang kami yakini, sesajen yang diletakkan itu justru mengundang kedatangan orang dari dunia sebelah. Sama OB, akhirnya benda itu dibuang dan dibersihkan segera. Oke, satu masalah sudah diatasi. Apakah hidup kami di kantor jadi aman, damai, dan bahagia setelahnya? Tentu tidak. Jika tadi yang datang adalah para tamu tak diundang karena ada sesajen, maka kejadian selanjutnya justru dilakukan oleh penunggu lantai tersebut. Karena ada beberapa kali kejadian, saya bikin poin aja ya. Saat itu, teman saya R yang tugas malam dan menginap di kantor dikejutkan dengan kedatangan marketing kantor, sebut saja J, datang jam 1 malam. Padahal J rumahnya sekitar 1 jam dari kantor. Ketika ditanya, J cuma jawab kalau ada yang ketinggalan dikerjain. Waktu itu, posisi kubikelnya R seberangan dengan J. Jadi, mereka sempat berbincang. R pergi ke toilet sebentar dan pas balik, J sudah nggak ada. Akhirnya dia inisiatif kirim pesan ke grup WA kantor sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Isinya, "Mbak J udah sampai rumah kan? Kok pulang nggak bilang-bilang?" Kami yang baca pesan itu agak bingung. Ini bocah kenapa gitu? Pagi harinya, C balas pesan di grup. Dia bingung juga sama yang dimaksud L. Soalnya, dia aja nggak ada di kantor pada malam itu, karena udah pulang pas sore. Tapi L bersikeras kalau tadi malam C ke kantor dan sempat ngobrol. Bahkan sempat bantuin R beresin kopi yang tumpah di lantai. Akhirnya, daripada makin bingung, kami putuskan ngecek CCTV. Di rekaman itu, R nampak lagi ngobrol dari mejanya dengan posisi badan mengarah ke meja C. Gestur tubuhnya juga memperlihatkan kalau saat itu dia lagi ngobrol dengan seseorang, bahkan ketika ngeberesin tumpahan kopi. Tapi tentu saja nggak ada C di rekaman itu, karena memang yang nongol diperkirakan adalah penunggu lantai kantor kami. Kejadian kedua, sore hari. Waktu itu hujan deras dan langitnya juga gelap banget. Pimpinan kami, beliau perempuan, sedang ke toilet. Tiba-tiba, balik dari toilet beliau langsung nyari rekan saya, O, yang pada saat itu sedang meeting di ruang lain bersama anak magang. Semua nama karyawan perempuan plus anak magang ditanyain sama beliau. Ternyata beliau mau memastikan siapa yang ada di toilet karena ada suara perempuan bersenandung di bilik toilet sebelahnya. Toilet di lantai kami memang terbagi 2 ruangan, satu khusus perempuan dan satu lagi khusus laki-laki. Tiap ruang ada 2 bilik lagi, mirip dengan toilet di mall yang dibatasi dinding. Kenapa beliau agak panik mendengar senandung itu?
Soalnya ketika masuk, kedua bilik toilet perempuan sedang kosong dan tidak ada tanda-tanda orang masuk ke ruangan. Biasanya, kalau ada orang mau masuk ke toilet kami, bunyi pintu ruangannya cukup keras karena agak kesat. Kejadian ketiga, karyawan shift malam dikejutkan dengan pantulan wajah perempuan di kaca lemari piala kantor. Wajahnya memang tidak begitu jelas, tapi pantulannya cukup nyata karena terjadi beberapa menit sebelum akhirnya hilang. Padahal saat itu dia sedang tugas sendirian. Lalu bagaimana dengan sekarang ini? Alhamdulillah sudah agak aman sih. Paling kalau ada sensi merinding atau hawa yang kurang enak, masih bisa ditoleransi. Yang penting gak muncul dan ganggu lagi. Tapi kami juga punya kesimpulan dari kemunculan gangguan itu. Salah satunya terkait kelakuan buruk dari karyawan di kantor. Di kejadian nomor 1, setelah gangguan itu kami menemukan fakta bahwa ada kasus pencurian uang kantor oleh salah satu karyawan. Sementara untuk kejadian nomor 2 dan nomor 3 berlangsung di antara rentang waktu hubungan terlarang alias affair antar karyawan. Bisa dikatakan bahwa penunggu kantor kami merasa terganggu dengan kelakuan-kelakuan oknum tersebut. Cara dia menunjukkan bahwa dia terganggu ya dengan memberikan gangguan kepada kami warga kantor. Jadi, kalau ada gangguan lagi, kami lebih peka kalau ada yang ngelakuin hal yang buruk di area kantor.